Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Nadia Kasini. Pagi ini cerah banget ya. Biasanya kalau pagi yang cerah gini, enaknya kita ngapain? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat supaya kita tetap bisa beraktivitas. Nah, kalau cerah gini, terus kitanya sehat, kita bisa dong main di halaman. Kali ini kita bisa bermain dengan bayangan, karena cuaca pagi ini cerah. Kita main ke halaman yuk. Halo, kita sekarang bakalan ngitung tinggi objek dengan menggunakan titik jatuh bayangan. Nah, kalau di teori yang sebelumnya, titik jatuh bayangan itu bisa dicari dengan menggunakan bantuan kaleng yang diisi tanah, diisi air terus diisi tanah gitu kan. Nah, karena hari ini mataharinya nggak keruan, dari tadi kita nunggu matahari juga lama, jadi kita sekarang ngitungnya dari titik jatuh bayangannya di lantai langsung, ya. Nah, di sini saya nggak sendirian, kan kita sekarang masih harus stay di rumah. Jadi untuk permainan ini saya dibantu sama anak-anak saya, dan kita tetap diam di rumah. Kalian juga bisa nyobain ntar di rumah gimana caranya ngitung tinggi objek dengan menggunakan titik jatuh bayangan. Yang kita perlukan nggak banyak, karena kita di sini meteran kain, nggak terlalu panjang. Jadi kita pakai meteran kain, kita dibantu sama ini, apa ini namanya? Bambu, untuk ngitung panjang jari-jarinya nanti. Pakai jam tangan juga untuk mengukur sudut, dan spidol untuk ngasih tanda nanti tingginya di mana. Nah, yang bakalan jadi objeknya di sini adalah cisa. Kita lihat tingginya cisa berapa. Sekarang karena kita udah dapat titik jatuh bayangannya, nah titik jatuh bayangannya ada di sini, ya. Ini, Bill, bantuin Bill. Kita simpan di ujung bayangan sini. Dan yang lainnya kita sandarin di kepalanya cisa. Sekarang kita lihat berapa besar sudut yang dibentuk antara bambu ini dengan sisi X-nya. Nah, ini sudutnya ada di 30 ke sini 60, berarti 50, 60, 70, 8, 30, 40, 50 derajat. Ya. Berarti ini kemiringannya ada di 50 derajat. Dah. Nah, sekarang berarti kita tinggal nandain ini tingginya di mana untuk ngitung panjang jari-jarinya. Nih, saya tandain ya. Dah. Ininya di sini. Berarti dah, Ci. Bantuannya sudah sangat bermanfaat. Terima kasih. Abil tinggal ukur ini berapa dari sini, Bil. Tapi gue yang pegang. Dah. Maaf. Berapa, Bil? 205. Dah. Berarti kita udah dapat panjang jari-jarinya 205 cm dan besar sudutnya 50 derajat. Nah, kita udah punya modal untuk menghitung tinggi objeknya. Gimana caranya? Kita lihat penjelasan saya. Ya. Nah, menghitung tinggi objek itu hanya salah satu contoh penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu hanya salah satu contoh, berarti masih banyak dong contoh-contoh yang lain. Pasti. Tapi di video ini kita hanya akan fokus pada satu pembahasan. Kita sekarang cuma ngebahas tinggi objek dengan menggunakan aturan trigonometri aja. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kita memulai pembahasan, pastikan kalian memahami tentang perbandingan trigonometri
dan tentang koordinat kutub. Kok harus paham perbandingan trigonometri sama koordinat kutub dulu? Kenapa ya? Sekarang kita segarkan kembali ingatan kita tentang perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu apa aja sih? Ada sin, cos, tangen, kotangen, seken, koseken. Tapi yang paling sering kita gunakan itu adalah sin, cos, dan tangen. Nah, sekarang kita lihat korelasinya dengan menghitung tinggi objek. Nanti kalian bisa lihat di penjelasan saya apa hubungan antara perbandingan trigonometri dengan koordinat kutub dan koordinat kartesius, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita bisa menggunakan aturan Pitagoras atau menggunakan perbandingan trigonometri, ya kan? Masih ingat aturan Pitagoras? Aturan Pitagoras itu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan dari situ kita bisa menggunakan aturan sin alfa dan cos alfa. Sin itu membandingkan antara Y dengan R dan cos membandingkan X dengan R. Nah, kalau kita mau cari Y, berarti kita bisa menggunakan R sin alfa. Dan cos itu bisa X bisa kita cari dengan R kali cos alfa. Ada kan hubungannya? Masih ingat kan materi yang itu? Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung tinggi orang yang menjadi model di video tadi dengan menggunakan aturan apa coba? Kita gunakan koordinat kutub. Soalnya di situ yang diketahuinya kan panjang jari-jari dan besar sudut. Tadi disebutkan bahwa panjang jari-jarinya adalah 205 cm dan besar sudutnya adalah 50 derajat. Berarti kalau kita mau ngitung tinggi objek atau tinggi sisi yang tegak, itu kita akan mencari panjang Y. Berarti yang kita pakai Y sama dengan R sin alfa. Nah, R-nya udah punya 205 cm dan alfanya juga udah punya 50 derajat. Tapi yang perlu kita ingat, 50 derajat itu bukan sudut istimewa. Kalau 50 derajat bukan sudut istimewa, berarti kita tidak bisa menghitung nilai sin 50 derajat secara manual. Yang harus kita lakukan, gunakan kalkulator atau buku tabel. Gampang kok, di tabel kita cari sin 50 derajat itu berapa. Dan kita akan mendapatkan nilainya bahwa sin 50 derajat adalah 0,7660. Ya udah, kalau gitu berarti tinggal kita kalikan. 205 kali 0,7660 hasilnya berapa? Hitung pakai kalkulator boleh, manual juga boleh. Hasilnya 157,03. Berarti yang tadi kita main di halaman belakang untuk menghitung tinggi orang itu adalah 157,03. Nah, selesai, kita dapat jawabannya. Gampang kan? Ingat ya, itu hanya salah satu contoh. Masih banyak contoh penggunaan aturan trigonometri lain yang insya Allah bisa kita bahas pada video-video kita selanjutnya. Masih enggan belajar matematika? Jangan, matematika bisa jadi kegiatan yang menyenangkan kok. Selamat belajar dan sampai berjumpa kembali di video menarik lainnya. Wassalam.